Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini renungan kita berjudul Tahan Uji. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita melihat ada banyak kejadian yang terjadi yang membuat kita berpikir, sanggupkah kita menghadapi keadaan ini, situasi ini, ya. Dan kenapa? Karena secara manusia kita melihat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota kita, bahkan di seluruh dunia keadaan begitu mencekam. Ya, walaupun saat ini Indonesia sudah mulai persiapan untuk hidup yang baru atau new normal, tetapi bayang-bayang, ya, atau ketakutan tentang virus corona ini masih sangat mencekam. Oleh karena virus corona ini, ya, masih belum ditemukan obatnya, apalagi vaksinnya. Sehingga secara manusia kita masih dipenuhi oleh ketakutan. Tapi puji nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan kepada setiap kita. Kalau kita percaya kepada Dia, tentu ada perlindungan daripada Tuhan. Dan untuk itu kita harus benar-benar beriman kepada Dia. Dan pada malam hari ini kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 12 yang bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa bila kita sanggup bertahan di dalam pencobaan, berarti kita tahan uji. Dan apabila kita tahan uji, kita akan menerima namanya mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, mari kita hadapi bersama-sama dengan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, ya. Sejak penciptaan manusia pertama kali, ya, pencobaan yang utama sudah terjadi. Itu yang pertama dan utama, ya, yaitu bagaimana kita ingat si iblis kemudian mencoba kepada Hawa, ya, lalu kemudian Hawa jatuh dalam dosa. Lalu setelah itu Adam juga ikut makan dan akhirnya lengkaplah manusia, ya, manusia yang pertama jatuh di dalam dosa sehingga hubungan dengan Allah menjadi terputus. Dan itu adalah pencobaan yang tidak dapat dilalui oleh Adam dan Hawa. Lalu kemudian kita melihat bahwa pada waktu Allah bertanya kepada Adam, lalu Adam mulai mengalihkan. Lalu dia mulai, ya, istilah Surabaya, ngeles, saudara, ya. Dia katakan, dia bilang, ya, dia cari kambing hitam, saudara. Dia bilang, yang ngajak istri saya. Wanita, perempuan yang kau tempatkan ini, dia yang ngajak saya. Tuhan tanya kepada si Hawa, kenapa kamu makan buah itu? Ngeles lagi dia, saudara. Dia bilang, ular itu. Padahal Tuhan sudah pesan kepada dia, kamu jangan makan pohon ini. Tapi karena dia tidak tahan uji,
pada waktu ada pencobaan datang daripada si iblis. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Kita tidak akan baca di sini. Bapak Ibu Saudara bisa baca cerita itu dan ya pasti kita masih ingat lah ya cerita itu. Nah, kita melihat di sini ada satu usaha daripada manusia pertama untuk mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan ya, atau menyalahkan orang lain. Nah, kita di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan ajarkan kepada kita untuk diingatkan kembali, apapun yang terjadi, kita tidak boleh mencari kambing hitam, ya, karena semua apa yang terjadi ini itu ada di bawah kontrol daripada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat di sini pada waktu kita menghadapi COVID-19, perlukah kita mencari kambing hitam? Lalu kita mulai salah-salahkan, tuh si setan lagi, si Lucifer katanya, ya. Saya pernah singgung, ya. Ada orang yang mengatakan ini ulahnya daripada Lucifer, antikris. Nah, jangan sembarang mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat, ya, Tuhan izinkan hal ini terjadi. Dia ingin membentuk saudara dan saya untuk lebih benar-benar teguh di dalam iman kepadanya, ya. Karena kita melihat, ya, kalau ada statement mengatakan bahwa ini adalah atau kambing hitam yang dicari, ya, ulahnya si setan, ya, wah, ulahnya antikris untuk menghantam kita orang Kristen. Enggak, saudara, ya. Kenapa? Karena COVID-19 ini tidak menghantam hanya umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, anak Tuhan, bukan. Seluruh dunia, siapa saja, dia beragama apa saja, yang tidak beragama juga kena, sudah sama. Berarti ini bukan sesuatu yang ditujukan kepada orang yang beriman kepada Kristus Yesus atau antikris yang sedang menghantam orang Kristen dengan pandemi ini, tidak, ya. Nah, kita harus cerdik di dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, kemudian kalau bukan si Lucifer katanya, kalau bukan si antikris, terus siapa? Apa Tuhan yang nyoba kita? Enggak, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang seperti ini. Tuhan tidak pernah, ya, merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita orang yang dikasihinya, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Dia yang Allah itu sendiri aja mau jadi manusia, bahkan mati ganti saudara dan saya. Masakan hal-hal begini Tuhan Yesus rancangkan bagi kita, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, kita hati-hati pada waktu kita menghadapi pencobaan ini. Jangan sekali-sekali kita mengatakan pencobaan itu datang dari Tuhan, ya. Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, jelas, saudara. Ini firman Tuhan, ya. Jadi kita tidak perlu cari kambing hitam lalu mengatakan ini itu, apalagi mengatakan bahwa aduh Tuhan, Engkau sedang mencobai aku. Tidak, saudara. Kita tidak sanggup untuk dicobai oleh Tuhan, ya. Dicobai iblis saja jatuh, saudara. Manusia pertama, ya. Nah, itu kita lihat kenapa Allah, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus bahkan sudah mati bagi kita, ya, di saat kita masih berdosa. Masa Dia mau kurang kerjaan, ya, untuk kita dicoba-cobain segala macam, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita, ya. Bahkan kita di dalam Yeremia 29 ayat ke-11, ya, kita diteguhkan dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau toh kita harus menghadapi persoalan ini, kita hadapi bersama-sama dengan iman di dalam Kristus, ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, ya, Dia akan menolong kita apapun yang terjadi, ya. Akibat daripada pandemi COVID-19 ini, kita melihat ada banyak yang mengganggu kehidupan setiap manusia, termasuk kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, ya. Kita melihat ada banyak orang yang menderita oleh karena COVID-19, dan puji nama Tuhan, ya. Gereja kita, ya, sudah melakukan itu dengan memperhatikan sungguh-sungguh, ya, kebutuhan dari saudara-saudara kita, ya, yang ada di dalam lingkungan kita. Kita berusaha untuk ikut menanggung, ya, karena kita tahu keadaan ini sangat sulit. Nah, kita percaya, ya, Tuhan akan memberkati kita, ya. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menghadapi saat ini, kita jangan kemana-mana, kita jangan mengandalkan manusia, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Di dalam ayatnya yang ke-12, Yeremia 29 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lihat saudara, Tuhan sudah menjanjikan ini. Pada waktu kita sedang menghadapi masalah, tantangan, pencobaan, ya, khususnya untuk pandemi COVID-19, di saat mungkin kita terpuruk, datang kepada Tuhan, ya. Dia katakan kita datang dan berdoa, maka Dia akan mendengarkan. Sampaikan semua itu, ya. Bahkan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Jadi artinya kita benar-benar mencari Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Dan kita jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Jangan kemudian timbul pikiran kita, oh, I have an idea. Saya punya satu ide. Saya akan minta tolong, ya, kepada si A, kepada Bapak B, kepada siapa saja, ya. Dan saya pasti yakin Dia akan tolong. Saudara-saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena kalau kita berharap kepada manusia, Tuhan katakan kita justru terkutuk, ya. Sebagai ayat terakhir, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Ini artinya kalau kita mengandalkan manusia, ya, kita akan terkutuk. Kenapa? Karena hati kita menjauh daripada Tuhan, ya. Tetapi di ayat yang ke-7 ini adalah jaminan daripada Tuhan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar, jawaban, kemenangan, ya. Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar sebagaimana firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah ya dan amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Berserah sepenuh kepada Dia, dan Dia nanti akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat tidur.